Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin bi yaumil mudsiran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Mafatihur Rabbani, yang insya Allah dalam kesempatan kali ini yaitu bertemakan jadikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil. Jadikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para syuhada, para solehin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul pada yaumil kiamah. Para penonton, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan nasihat-nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau. Wahai gulam, mengapa beliau selalu mengatakan, menyeru wahai gulam? Inilah bentuk kasih sayang beliau kepada kita semuanya dalam berdakwah, dalam berceramah. Ini bentuk kasih sayang dan nasihat beliau kepada kita semuanya. Wahai gulam, wahai anak, wahai pemuda, wahai kaum muslimin, jadikanlah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil. Jadi artinya ciptaan-ciptaan Allah menjadi dalil adalah menjadi sumber hukum, menjadi keimanan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptaan Allah itu adalah makhluk, semua yang ada di muka bumi, alam semesta, makhluk gaib, makhluk yang nyata seperti kita kelihatan, itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ciptaan-ciptaan Allah inilah adalah adanya sebagai dalil, sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Dan renungkanlah dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah menciptakan bumi, langit, menciptakan air, ya, itu renungkanlah air tersebut untuk apa. Dan bisa dikaji dalam keilmuan juga, air itu sangat bermanfaat. Dalam bahasa kimianya H2O, ya, H2O, dan itu perbanyak hikmah. Jadi ciptaan-ciptaan Allah ini ada hikmah-hikmah di dalamnya. Contoh saja, misalkan nyamuk saja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Dari nyamuk inilah banyak hikmah-hikmahnya. Bisa jadi sumber rezeki, ya, sumber rezeki. Adanya perusahaan obat nyamuk, ada perusahaan untuk mengusir nyamuk, ya, dan juga sumber rezeki, banyak merekrut karyawan-karyawan itu dari nyamuk saja, ya. Dari nyamuk saja itu dari nyamuk saja itu mempunyai hikmah-hikmah di dalamnya. Kata Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan berfikir tentang zat Allah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, ya. Contoh saja dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh kita,
yaitu mata untuk bisa melihat, telinga bisa mendengar, kita bisa berbicara. Semuanya itu adalah ada hikmah-hikmah, ada dalil-dalil. Nah, kita tentunya harus bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa makan, masih bisa tidur ya, masih bisa tidur. Renungkanlah dan jangan kita berpikir tentang zat Allah. Allah seperti apa bentuknya? Allah Maha mendengar, apakah mempunyai telinga, bisa mendengar atau tidak ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Al-Basiru, yaitu bisa melihat. Sami'un Basir, bisa mendengar dan bisa melihat. Apakah mempunyai mata? Itu jangan. Kita tidak boleh memikirkan zat Allah. Tekadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Ketika para sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, di mana Allah itu?" Maka Al-Qur'an menjawab, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila ada yang bertanya kepada Muhammad dari hamba-hambaku, jawablah, aku ini adalah dekat. Aku ini adalah dekat ya. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Ciptaan-ciptaan Allah, orang-orang yang berpikir akalnya itu menjadi sumber rezeki ya, menjadi sumber rezeki ketika sumber daya alam yang sangat kaya raya Indonesia ini diolah ya, kemudian tambang besi diolah di engineering, itu bisa menjadi kendaraan, jadi kapal dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kita berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya melihat banyak sekali mengenai pelajaran-pelajaran mempelajari tasawuf mengawang kemana-mana ya, terlalu mengawang kemana-mana, apalagi ada yang harus berbaiat dan lain sebagainya. Dan saya mengkaji dari majelis 1, majelis 2, kemudian majelis 3, belum pernah beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani guru kita ini menerangkan tentang kelebihan-kelebihan bisa terbang dan lain sebagainya. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan bersumber pada taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Syekh Abdul Qadir ini tidak mengajarkan memberatkan, tidak. Kata Syekh, saya tidak mengurangi dan menambah-nambah tentang agama, semuanya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Salah sekali ketika saudara-saudara kita yang tidak mau sholat akibat ma'rifatnya tinggi ya, tidak mau sholat, padahal yang namanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ahli fikih, ahli usul fikih, ahli hadis ya, ahli syariat, tauhid. Beliau luar biasa tauhidnya. Makanya ketika ajaran Syekh mengawang kemana-mana, memberatkan, membahasnya juga memberatkan, seolah-olah pendengar itu bingung, padahal ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi mengenai ciptaan ini, ciptaan justru membumi ya. Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membumi. Kemarin saya menerangkan mengenai bagaimana caranya kita mencari orang-orang soleh, teman-teman soleh. Kata Syekh, carilah teman-teman yang soleh, carilah teman-teman yang soleh. Itu membumi sekali ajaran-ajaran yang pada intinya pada Al-Mafatihur Rabbani ini adalah pelajaran bagaimana kita supaya bisa menjadi kekasih Allah,
supaya menjadi kekasih Allah. Ini adalah pelajaran saya dari sekarang tema yang ke-10 yang mengenai ciptaan-ciptaan Allah. Jadi banyak saudara-saudara kita yang menjelaskan terlalu tinggi mengenai tasawuf, padahal itu adalah kehidupan sehari-hari, tidak melenceng dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memberatkan. Islam itu tidak memberatkan, ya. Syekh itu adalah sosok yang rendah hati, luar biasa. Apalagi sekarang mengenai ciptaan-ciptaannya, renungkanlah. Kemudian kata Syekh, maka engkau akan sampai pada penciptaannya. Kita bumi, ya, melihat bumi, kemudian gunung-gunung yang sangat indah, Masya Allah, ucapkanlah Masya Allah, Subhanallah, ya. Kita melihat, mata bisa melihat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sampai, akan menambah keimanan kita kepada Allah, akan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, ini kita bisa bernapas, ya, bisa bernapas. Ini udara, oksigen adalah ciptaan Allah. Kalau kita sakit saja di rumah sakit, itu yang namanya oksigen harus beli, tapi ini gratis. Ini adalah ciptaan-ciptaan Allah. Renungkanlah kepada sungguh Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa saja, baik itu orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang di luar Islam, orang Muslim, orang semuanya. Kemudian binatang kecil, binatang besar, semuanya diberikan rizki oleh Allah. Ar-Rahman Ar-Rahman diberikan, semuanya diberikan rizki. Tapi Ar-Rahim nanti adalah nikmat nanti di akhirat kelak, nikmat di akhirat kelak. Nah, ini Syekh, ajaran Syekh itu tidak memberatkan. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak melenceng. Kata Syekh, saya tidak mengurangi, tidak menambah-nambahkan, ya. Banyak saudara-saudara kita yang terlalu tinggi menjelaskan mengenai tasawuf, menjelaskan mengenai ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada ringan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh, jadi kalau kita merenungi ciptaannya, insya Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambah keimanan kita. Kita bisa berjalan, langkah kita manfaatkan, bersyukur. Jalan ini, melangkah ini, pergi ke masjid, ya. Kemudian kita mempunyai suara ini, baca Al-Quran, itu bentuk syukur. Ringan sebetulnya, ya, biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh-aneh, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang yakin dan arif memiliki dua mata batin. Jadi dua mata batin artinya yakni zohir dan batin. Zohir dan batin. Jadi kalau zohir ini adalah penglihatan nyata, kalau batin ini adalah penglihatan keimanan. Penglihatan keimanan. Batin ini adalah penglihatan keimanan. Contoh misalkan kita melihat gunung yang sangat indah, maka penglihatan batin ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, sangat agung, sangat kuasa menciptakan semua makhluk, menciptakan ciptaannya yang sungguh-sungguh indah. Nah, itu zohir adalah penglihatan mata, batin adalah penglihatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata zahir memandang ciptaan Allah di bumi, kita melihat hewan, ya, melihat ayam, melihat apa saja itu ciptaan Allah, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, coba kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, itu diserap oleh tumbuhan.
diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen menjadi udara segar, ya udara segar. Itu saling ekosistem yang saling berhubungan, ekosistem yang saling berhubungan. Itu ciptaan Allah. Zohir, ciptaan mata zohir, kata Syekh, mata zohir memandang dengan ciptaan Allah, memandang tentang ciptaan Allah. Sedangkan mata batin memandang ciptaan Allah ke langit. Artinya Allah lah semua yang menciptakan alam semesta ini. Kembalilah kepada Allah, taatlah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah. Al-khauf ini takut kepada Allah, takut akan siksanya. Kita berharap juga boleh, roja berharap kepada Allah, roja kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mazahir batin memandang ciptaan Allah. Kalau mata batin ini adalah mata keimanan, memandang ciptaan Allah di langit. Allah lah yang menciptakan segalanya, menciptakan segalanya. Kemudian kalau kita sudah dekat dengan Allah, orang mukmin, orang takwa dekat dengan Allah, kata Syekh, hijab di hatinya akan hilang sehingga dia akan melihat tanpa kesamaran dan keraguan. Inilah yang disebut dengan firasat, ya. Tadi yang pertama mengenai penciptaan Allah, ya, penciptaan Allah. Kemudian kita harus merenungi, ya, untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melihatnya dengan dua mata, yaitu mata zohir dan mata batin. Mata zohir adalah kelihatan dengan kasat mata kita. Mata batin, ya, mata batin adalah keimanan, melihat dengan keimanan. Semuanya adalah ciptaan Allah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajaran Syekh itu tidak sulit, seperti biasa saja. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh, tauhid, pondasi keimanan itu, orang-orang yang bertakwa itu seperti bangunan, yaitu diantaranya pondasinya adalah tauhid, bangunannya adalah syariat. Salah kalau misalkan menjauhi syariat, karena Syekh adalah ahli fikih, ahli usul fikih, ahli hadis, ya, dan ahli tasawuf. Jadi tidak meninggalkan syariat. Nah, kemudian hijab di hatinya akan hilang sehingga dia akan melihat tanpa kesamaran. Ini adalah orang-orang yang beriman, itu diberikan firasat. Jadi ada sesuatu yang memberikan ilham, petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ya. Hilang di hatinya akan hilang sehingga dia akan melihat tanpa kesamaran dan keraguan. Lalu dia menjadi dekat dan dikasihani. Jadi orang-orang yang beriman itu bisa tahu, ya, diberikan firasat. Ini adalah bentuk penjagaan. Misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan, misalkan di lingkungan dan lain sebagainya, itu ada firasat yang memberitahu. Misalkan orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, si anu itu ada. Orang beriman itu tajam firasatnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hijab di hatinya akan hilang sehingga dia akan melihat tanpa kesamaran dan keraguan. Lalu dia menjadi dekat dan dikasihani, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang dikasihani tidak ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Jadi ketika dia dikasihani oleh Allah, ketika dia menjadi kekasih Allah, dekat dengan Allah karena menjalankan, kata Syekh, kalau ingin kita menjadi kekasih Allah adalah
menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentunya menjauhi larangan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kita dicintai oleh Allah, tidak ada yang disembunyikan, semuanya akan terlihat. Itulah yang namanya firasat. Firasat yang baik, firasat yang jelek, itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Firasatnya tajam orang-orang yang beriman. Ketika hijab telah dibuka dari hatinya, maka ia akan jauh dari makhluk, nafsu, dan tabiat. Jadi ketika hijabnya, karena sudah tahu yang namanya pergaulannya dijaga, hatinya dijaga, ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu, orang mukmin itu, nafsunya tajam, firasatnya tajam, ya, firasatnya tajam. Baik firasat itu baik, jelek tahu, tapi itu bentuk penjagaan. Ketika hijab telah dibuka dari hatinya, maka ia akan jauh dari makhluk, nafsu, tabiat, keinginan, dan setan. Maka akan diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya selalu kita dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pengharusan. Dia dilemparkan kunci-kunci hasanah bumi dari tangannya, sehingga bagiannya sama antara batu dan tanah. Jadi kunci-kunci kebaikan, ya, kebaikan itu diberikan petunjuk saja, kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci-kunci di sini hasanah itu adalah kebaikan-kebaikan, akan diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah bagi orang-orang yang dikasihani tadi, orang yang mukmin, orang yang takwa, diberikan firasat yang sangat tajam. Kemudian jadilah orang yang berakal. Nah, ini yang ketiganya nasihatnya, jadilah orang yang berakal. Berakal itu artinya apa? Bisa kita memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang menurut ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang tidak, karena ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah ajarannya Rasulullah SAW. Kalau melenceng, itu bukan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak memberatkan sunnah-sunnah, tidak mengurangi, tidak menambah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadilah orang yang berakal, mana itu benar, mana itu salah, haram halal, ya, haram halal itu, karena dalam Islam itu haram jelas, halal jelas, tidak ada yang namanya ragu, semuanya jelas dalam Islam. Renungkanlah apa yang aku katakan. Jadi apa yang barusan Syekh katakan, maka renungkanlah. Jadi kalau ingin belajar dengan Syekh, mengkaji, itu harus berlapang dada, harus kita menjalankan perintahnya, karena ajaran Syekh adalah insya Allah akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mengkaji kitab Fathur Rabbani ini pada intinya adalah, kata Syekh, kita supaya menjadi kekasih Allah. Pahamilah, aku berbicara dengan mendalam sebagai nasihat yang berharga. Jadi inilah nasihat Syekh sayang kepada kita semuanya. Diawali tadi dengan gulam, ya, diawali dengan gulam, anakku, ya, kemudian pemuda. Nasihat yang sangat berharga bagi kita semuanya, luar biasa. Ini adalah nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani tentang ciptaan-ciptaan Allah, ya, ciptaan-ciptaan Allah yang menjadi dalil, artinya yang menjadi
renungan bagi kita, renungan kita. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita harus merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ciptaan-ciptaan Allah ini menjadikan keimanan bagi kita semuanya. Yang kedua, orang-orang mukmin itu ada dua mata, yaitu mata zahir dan mata batin. Mata zahir adalah kasat mata, ya, melihat ciptaan-ciptaan Allah dengan kasat mata, tapi mata batin ini adalah melihat dengan keimanan, meningkatkan keimanan ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang mukmin ini akan diberikan firasat. Orang-orang mukmin ini akan diberikan firasat yang tajam bagi mereka sebagai penjagaan. Baik itu firasat baik, firasat buruk, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh yang terakhir, jadilah orang yang berakal, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana itu ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mana yang ditambah-tambahkan, ya, mana yang tidak, ya, yang mana yang lurus. Nih harus tahu ajaran Syekh. Jadikanlah orang yang berakal, renungkanlah, kata Syekh, ini ajaran Tuan Syekh tidak memberatkan, tidak yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Renungkanlah apa yang aku katakan, pahamilah aku berbicara dengan mendalam sebagai nasihat yang amat berharga. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.